Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya hari ini? Sudah siap ya? Bukunya dibuka halaman 48, kita sampai ke pembelajaran yang ke-6 di sub 1 tema 6. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban lagi ya terhadap sumber energi. Yang kedua, kita belajar menghitung lamanya waktu yang telah dilakukan ya. Kita masih belajar tentang satuan waktu yaitu jam, menit. Kita berdoa dulu, anak-anak juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sudah? Kita mulai pembelajaran yang ke-6. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Kemarin sudah ya, Bu Guru sudah bahas bahwa energi itu perlu kita lestarikan supaya tidak mudah habis. Kenapa? Karena untuk mendapatkannya kita membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau semakin langka sumber energi, maka kita akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Makanya sumber energi harus dijaga, dilestarikan dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan kewajiban kita terhadap energi, yaitu menghemat energi. Jadi kewajiban kita terhadap energi yaitu menghemat energi, digarisbawahi. Caranya ini yang dilakukan oleh Siti adalah Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Ini adalah kewajiban Siti terhadap sumber energi air. Jadi tidak membiarkan keran terbuka setelah selesai dipakai ya. Kalau sudah cuci tangan segera matikan kerannya. Kalau sedang mandi jangan menghambur-hamburkan air, mandi secukupnya. Siti juga membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Ini terhadap energi listrik ya. Matikan alat elektronik termasuk lampu apabila tidak digunakan ya. Siti telah melaksanakan kewajibannya ya. Dengan menghemat ini Siti sudah melaksanakan kewajibannya. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Terhadap energi, Siti memiliki kewajiban untuk menghemat. Tetapi Siti juga memiliki hak. Apa hak Siti? Menggunakan energi. Anak-anak harus ingat bedanya kewajiban dan hak. Anak-anak sering salah membedakan mana yang merupakan kewajiban, mana yang merupakan hak. Yang perlu diingat adalah bedanya antara kewajiban dan hak. Satu, dari pengertiannya. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kemarin sudah ya. Kalau hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Ya, itu dari pengertian. Perbedaan yang kedua adalah tujuannya. Kalau kewajiban itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, tetapi kalau hak itu adalah untuk diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Contoh kewajiban Siti tadi di rumah ya. Siti membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Ini adalah untuk kepentingan bersama. Siti melakukan kewajiban untuk kepentingan bersama ya. Nanti ibu atau orang tua tidak menghabiskan uang untuk biaya listrik ya. Ini kalau nanti sumbernya juga bisa awet. Kalau haknya, Siti berhak untuk menggunakan lampu untuk belajar. Jadi terhadap lampu ini Siti memiliki kewajiban mematikannya kalau sudah tidak diperlukan. Tapi Siti memiliki hak apa? Untuk menggunakan lampu sebagai penerangan saat
belajar. Jadi Siti menggunakan, memanfaatkan itu untuk dirinya sendiri. Kalau Siti mematikan lampu itu untuk kepentingan bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bedanya hak dan kewajiban. Contoh hak di sini adalah mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Ini adalah hak mendapatkan, ya. Berarti untuk dirinya sendiri. Ya toh, mendapatkan makanan berarti untuk diri Siti sendiri. Ini adalah hak. Kewajibannya bagaimana Bu Guru kalau contoh nomor 1? Kewajibannya adalah Siti berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, ya. Kewajiban Siti adalah maaf tadi hak ya, kewajiban Siti adalah menghabiskan makanan ya. Kalau Siti sudah diberi makanan, maka kewajiban Siti adalah menghabiskan makanan dan minumannya, jangan dibuang itu. Nomor 2, menggunakan lampu saat belajar. Ini adalah hak Siti. Kalau seperti ini, kewajiban Siti apa? Mematikan lampu setelah belajar. Paham ya? Kalau nomor 3, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Ini adalah hak Siti. Siti kepanasan, Siti memiliki hak untuk menyalakan kipas angin. Tapi kewajiban Siti adalah mematikan kipas angin saat sudah tidak kepanasan atau saat sudah dingin. Siti harus mematikan kipas angin. Nomor 4, menyalakan televisi untuk hiburan. Semua anak berhak untuk melihat atau menonton televisi untuk hiburan. Kewajibannya adalah setelah selesai, maka televisi harus dimatikan. Jangan ditinggal tidur. Itu antara hak dan kewajiban. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, lakukan kewajiban dulu, baru kita menuntut hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya apa? Artinya bahwa kita akan mendapatkan hak setelah kita melakukan kewajiban. Jadi imbang ya. Jangan hanya menuntut hak tetapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Contohnya, anak-anak mau nilai 100 tapi anak-anak tidak mau belajar. Ya, itu artinya mau hak tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Mau nilai 100 tapi kakak yang disuruh mengerjakan. Nah, itu juga tidak seimbang ya. Itu contohnya. Sekarang ayo berdiskusi. Tapi karena anak 3C enggak ya, anak 3C semuanya mandiri, semuanya belajar sendiri dengan kejujurannya. Amin. Sekarang ayo berdiskusi, carilah teman untuk diskusi. Diskusikan hak sesuai dengan kewajiban. Bu Guru bahas saja untuk soal nanti ya, Bu Guru buatkan soalnya. Sekarang Bu Guru bahas tapi anak-anak harus menulis menggantinya supaya tahu jawaban benarnya. Kewajiban mematikan keran air jika tidak dipakai seperti tadi. Berarti hak kita apa? Menggunakan air untuk mandi. Nah, tidak membuang-buang makanan. Hak kita apa? Mendapatkan makanan untuk sumber energi. Hak kita, kewajiban kita ini, hak kita mendapatkan makanan untuk sumber energi. Mematikan lampu di siang hari. Hak kita apa? Kita punya hak menggunakan lampu untuk belajar di malam hari. Kalau siang kita kewajibannya mematikan, kalau malam hari untuk belajar kita punya hak untuk menggunakannya di malam hari atau pada saat kita belajar. Tidak menghamburkan air di kamar mandi. Ini kewajibannya. Hak kita apa? Menggunakan air untuk mandi secukupnya.
Kewajibannya menghabiskan minuman yang sudah diambil. Ini ya, kebanyakan kita sering membuang sisa minuman kita. Ya, kita memiliki hak apa kalau sudah menghabiskan minum? Mendapatkan air bersih untuk minum sebagai sumber energi tubuh kita. Ya, mendapatkan air untuk minum. Ya, ini antara kewajiban dan hak. Kalian telah diskusi dengan teman-teman melengkapi tabel. Sudah kita lewati yang ini, kita lakukan yang ayo berlatih. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Tentukan lamanya kegiatan. Kita menentukan lamanya kegiatan. Kalau kita menyebutkan waktu, kita menggunakan pukul, tetapi kalau kita menyebutkan lamanya waktu, kita menggunakan istilah apa kemarin? Jam. Masih ingat ya anak-anak ya? Sekarang Bu Guru yang nomor 1 akan Bu Guru bahas ya, atau separuh saja. Pukul 7 mulai kegiatan pukul 7, selesai kegiatan pukul 10. Lamanya kegiatan adalah berapa jam? Kalau ada 2 cara, anak-anak bisa langsung melihat jam, ya, melihat jam dinding, atau anak-anak menghitung kegiatan selesai dikurangi dengan kegiatan mulainya. Selesai dikurangi mulai, atau anak-anak langsung bisa menghitungnya seperti ini. Kalau misalnya anak-anak membuat bentuk jam, gini ya caranya ya, ini 12, ini 6, 9, ini 3, ini dibagi 2, ini bagi 2 supaya sama. Dah 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Sekarang kita coba yang nomor 1 apabila kita menggunakan jarum jam. Jam 7 sampai jam 10. Kita ke jam 7. 7 ke 10 berarti 7, 8, 9, 10. Berarti berapa jam? Dari 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 1, 2, 3. Ada 3 jam. Kita isikan di sini 3 jam. Ini kalau menggunakan jarum jam. Kalau menggunakan pengurangan, anak-anak bisa lakukan seperti ini. Selesai dikurangi mulai. Ya. Jadi rumusnya lama itu selesai dikurangi mulai. Selesainya pukul berapa? Pukul 10.00. Mulainya pukul 7. Kita kurangi 10 dikurang, berarti ada 3 jam. Bisa ya nak ya? Jadi untuk menghitung lamanya waktu, maka harus pakai rumus ini kalau menggunakan pengurangan, selesai dikurangi mulai atau langsung seperti Bu Guru tadi. Yang kedua, hari Senin sampai hari Jumat. Anak-anak bisa menghitung harinya ya. Senin jangan dihitung nak, Senin jangan hitung langsung ya. Dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ada berapa hari? 4 hari. Sekarang bulan Januari sampai bulan Maret. Januari tidak perlu dihitung, langsung lompat. Februari, Maret, berarti berapa bulan? 2 bulan. Paham ya nak ya? Sekarang yang nomor pukul 9 dan ini anak-anak kerjakan, anak-anak lanjutkan. Kalau yang seperti pukul 14 sampai 18.30 berarti ini ada sisanya berapa jam, berapa menit. Contohnya di sini 14 sampai 15 berarti 14 ke 15 itu 1 jam, sisa 30 menit. Paham ya? Sekarang dikerjakan yang halaman ini 51 ya. Semua anak diisi, difoto jadi 1 ya. Dikerjakan kembali yang sudah Bu Guru jelaskan di sini tadi. Kalau yang
Pukul 14 ini coba kita hitung supaya anak-anak paham. Selesainya adalah pukul 15.30. Mulainya pukul 14. Pukul 15 itu pukul berapa, Nak? Pukul 3.30 ya. Ya, yang ini 14 pukul 2 dikurangi 0.31 berarti 1 jam 30 menit. Membacanya ini adalah 1 jam 30 menit. Paham ya? Yang kedua, kotak kedua ini anak-anak lengkapi sesuai dengan yang contoh di atas. Yang atas ini tetap dikerjakan, dimasukkan, nanti fotonya dijadikan satu ya. Yang kedua, mesin air mulainya jam 4, pukul 4, waktu selesainya pukul 5.30, berarti dikurangi. Ya, yang kipas angin pukul 21 selesai pukul 4. Anak-anak bisa yang ini anak-anak bisa menghitungnya dengan jarum jam ya. Pukul 21 itu pukul 9 sampai dengan pukul 4 ditandai dulu. Anak-anak bisa ngitung seperti ini. Atau cara yang kedua, kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya pertandingan sepak bola dimulai, misalnya begini, ayah melihat pertandingan sepak bola di televisi. Pertandingan dimulai pukul 20.00 ya. Selesai pukul 2.00. Berapa lamanya pertandingan? Nah, cara mengerjakan seperti ini, kalau ada yang seperti ini, jadi satu hari itu adalah 24 jam. Karena di sini menggunakan angka 20, di sini menggunakan angka 2, maka anak-anak harus mengurangi dulu ya. Dari 20 ini dikurangi dulu. Waktu terakhir adalah pukul 24 ya. Kita menghitung dari ini dulu. Dari pukul 24 kita mundur ke pukul 8 atau pukul 20. Caranya kita kurangi 24 dikurangi 20. Nah, ini 4 jam. Jadi pukul 20 sampai pukul 24.00 ini adalah 4 jam. Ditambah lagi dengan 2 jam. Setelah dikurangi kita tambah 0, 0, 4, 5, 6. Jadi berapa? 6 jam. Seperti ini ya. Ini kalau waktu menunjukkannya malam hari ya, sebelum tengah malam ya. Sebelum tengah malam sampai dini hari. Sampai dini hari itu caranya kita mengurangi dulu 24 jam dikurangi dengan waktu mulainya yang tengah malam, sebelum tengah malam ini ya, yang 20 ini baru kita tambahkan dengan selesainya ya. Paham ya, Nak ya? Silakan japri Bu Guru kalau masih bingung. Jadi itu cara untuk mengerjakan yang kipas angin. Yang selanjutnya sama ya. Lampu ini misalnya, lampu belajar 19.30, selesainya pukul 21. Jadi 21 dikurangi 19.30 tidak bisa Bu Guru. Misalnya ini kalau pengurangannya. Kalau anak-anak kesulitan dengan pengurangannya, anak-anak bisa menggunakan jarum jam saja. Ya, kalau ada pertanyaan seperti nomor lampu belajar ini, maka caranya agak rumit sedikit. Nanti akan dipelajari di belakang. Sekedar tahu saja, mungkin Ibu bisa menjelaskan ya. Pukul 20.00 dikurangi 19.30. Ini kan tidak bisa ya. Ini kan tidak bisa, maka 20.00 ini menjadi pukul 20 lebih 60.
20 lebih 60. 60 dari mana? 21 itu dikurangi ya, dijadikan 20 plus 60 sama saja. Artinya adalah pukul 21 baru dikurangi 19 30 baru bisa nak. 20 nah 1 jam 30 ini caranya. Kalau mau pengurangan yang cara seperti ini, yang apabila mulainya itu tidak ada 30-nya seperti lampu belajar ya. Silakan dikerjakan, kalau tidak paham silakan ditanyakan ke Bu Guru. Ya, sampai di sini akhir pembahasan pembelajaran yang ke-6 Bu Guru akhiri ya. Tetap jaga kesehatan ya anak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.